sekarang. Jadi pertama gugus tugas ini telah bekerja kurang lebih 2 bulan terakhir sejak di-SK-kan oleh Pak Bupati, diketui sendiri oleh Pak Bupati. Kemudian seluruh dalam gugus tugas ini banyak satgas, ya. Banyak satgas, ada satgas kesehatan, ada satgas perhubungan, ada satgas apa, pokoknya banyak satgas yang bekerja dalam ini, ada pendidikan. Semua satgas sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau di kesehatan, seluruh puskesmas, seluruh dokter yang ada itu bertugas untuk menemukan ODP yang ada. Kemudian di perhubungan, seluruh penumpang yang datang itu didata, kemudian dimasukkan di Fokom, kemudian kerjasama dengan satgas di pemerintahan diserahkan ke desa lurah untuk diawasi, seperti itu. Kemudian ketika ada kasus-kasus apa yang ini itu langsung semua tertangani secara terkoordinasi, kan. Kalau ODP sampai ini 29 sampai tadi malam 29 orang ODP. Ada satu positif tapi bukan di sini ditemukan, tapi memang ber-KTP Kolaka. Sekarang ada di Kendari. Positif terkonfirmasi, kemudian ada ya itu saya kira ada PDP 1 meninggal. PDP 1 itu hari meninggal. Oh gitu ya, Pak. Kalau yang lain semua data-data orang dalam risiko, semua orang yang datang dari daerah ada transmisi lokal, daerah yang ada kasusnya itu masuk di Kolaka, semuanya kita data. Penyeberangan itu bukan kewenangan Pemda Kolaka, itu kewenangan pusat. Tentu berbagai pertimbangan. Tidak bisa kita menurut ininya bahwa tidak bisa kita hanya melihatnya dari corona saja, tetapi efek dari semua itu pasti ada. Yang kira-kira bisa lebih besar efeknya kalau misalnya ditutup rapat. Nah, jadi tetap dibuka, tetapi bukan dibuka lebar. Yang bisa dilakukan sekarang adalah mengawasi secara ketat seluruh orang yang datang. Itu tadi dari bandara, dari pelabuhan diawasi secara ketat. Namanya, alamat lengkapnya, nomor HP-nya diambil, diserahkan ke desa lurah untuk di karantina, di isolasi mandiri. Kalau cukupnya masih kurang. Ini juga masih kita terus, tapi itu juga kewenangan dari KKP sebetulnya. KKP. Jadi karena di dalam pagar pelabuhan itu kewenangannya KKP, kesehatan pelabuhan itu vertikal kewenangannya, tapi kita bantu juga sebenarnya, kita bantu APD kita temukan ya, jadi sambil kita tuntut juga dia supaya bantuan. Jadi memang kalau kita sih kurang itu, apalagi orang turun ya sampai puluhan orang yang turun itu mengurai menumpuknya orang itu tidak bisa kalau hanya 3. Harus ditambah lagi rapat koordinasi gugus tugas ya dipimpin oleh Pak Bupati, mengevaluasi apa yang kita sudah kerjakan, kemudian juga membuat rencana ke depan. Jadi hari Kamis insya Allah itu akan ada aksi besar-besaran. Hari Kamis ini, Pak? Pembagian masker secara besar-besaran. Di mana, Pak? Di seluruh Kolaka, mulai dari Tuari sampai Menda, dibagi 3 zona, dipimpin oleh masing-masing asisten. Asisten 1, 2, 3 dibagi per zona utara, zona tengah, sama zona selatan. Itu dibagi. Kemudian samping itu ada juga pembagian sembako. Masuki bulan suci Ramadan. Titiknya di mana? Itu tadi. Ada 3 toko itu. Diharapkan bahwa seluruh kecamatan tentunya nanti secara simbolisnya titik-titik itu, tapi nanti akan diteruskan oleh camat. Menolak orang positif pun tidak boleh. Jadi menolak orang positif pun tidak boleh. Karena apa? Ini kan manusia dan ini bukan aib. Jadi kemudian di penguburan itu tidak ada lagi virusnya di situ. Inangnya sudah mati, virusnya juga sudah mati. Seperti itu ya, Pak? Iya, seperti itu. Jadi, tapi ini ketakutan loh di masyarakat seperti itu. Ya, jadi bagaimana caranya supaya mereka tahu?
sosialisasi lagi. Oh gitu ya. Sosialisasi ke mereka, memberitahu mereka bahwa itu tidak benar. Tapi ini sudah dilakukan Pak. Sudah kita ini kan. Di Kolaka sudah juga. Iya, kita semua di sini menyiapkan segala sesuatunya. Dan tapi kita berharap sih tidak ada yang terjadi, tapi kita sudah siapkan segala sesuatunya di Kolaka tentang semua itu. Ya, ada yang meninggal diurus, sudah ada timnya, ada tempat penguburnya. Ada ini. Kalau dari segi bantuan, ada bantuan yang sifatnya di kesehatan, ada juga yang logistik. Ada bantuan alat pelindung diri, terutama itu alat pelindung diri. Dan itu kan pertama susah sekali kita dapat kalau tidak dibantu. Oh gitu ya Pak. Ada uang tapi kita mau beli tidak ada ini ya. Oh, iya. Jadi untuk sekarang bantuan-bantuan itu kita tampung menjadi satu tempat. Kemudian nanti kita yang ngatur distribusinya ke seluruh teman-teman yang di kesehatan supaya bisa semua terjaga. Ya, karena kita tidak mau kita melayani malah nanti kita yang sakit. Jadi yang pertama sekali kita adalah bagaimana membekali teman-teman dokter, teman perawat untuk mereka aman. Yang pertama begini yang kita lakukan. Kalau ODP itu sebenarnya orang yang ada gejala dia dari luar tapi gejalanya ringan, itu namanya ODP. Dan itu kita layani sekarang, kita obati, kita isolasi mandiri di rumah masing-masing dan kita awasi, itu yang dilakukan. Seperti itu Pak. Dan alhamdulillah selama ini sudah lebih 90 orang yang sudah selesai pemantauan dan alhamdulillah sehat. Tinggal itu tadi 29 yang masih, dan masih ada juga kadang-kadang bertambah 1 atau 2. Ya, kita berharap bahwa semakin kurang ya yang datang juga, karena kalau kita berharap bahwa mereka yang datang ini adalah memang orang-orang yang mau pulang ke sini, karena misalnya mahasiswa atau orang yang terjebak di sana yang punya kebun di sini juga, karena itu yang sementara itu sekarang. Kenapa masih dibuka juga itu bandara sama, karena mereka mau pulang ke sini itu, jadi ya tetap dibuka Pak. Dibuka, jadi akhirnya setelah sampai kita berharap nanti bahwa ya semakin kurang yang datang karena sudah tiba semua di sini, kita saling mengawasi, tidak ada lagi yang bergerak. Nah, kemudian semua orang patuh, seluruh orang pakai masker. Berharap bahwa ini berhenti persoalan, tidak ada lagi berkembang. Ya, Pak. Dan kita sangat berharap mudah-mudahan Kolaka tetap nol.